Kencing anak? Jangan bicara santai di sana. Setidaknya saya punya cara menyelamatkan nyawa nona besar. Kalau air kencing ini diberikan, hati-hati nona besar langsung sakit parah dan meninggal. Berani sekali kamu berani menggetak kekuku. Berani mengacau lagi, ku buat kamu tak bernyawa di kota yang minum. Kenapa tidak ada efeknya? Ini. Sudah lama dibilang mereka tidak bisa. Masih saja tidak percaya. Kamu masih berani bicara sinis. Keadaan nona besar ini hanya bisa kuobati. Sombong sekali. Saya, ahli pengobatan sakti, tak berdaya. Kamu punya solusi? Bisa menyembuhkan penyakit cucu saya? Tentu saja. Jika ada seseorang yang bisa menyelamatkannya, itu hanya bisa saya. Tuan, Orang ini hanyalah seorang pengobat jalanan. Jangan percaya. Cukup, jika kamu tidak punya kemampuan, jangan mengganggu saya. Jelaskan penyakit cucu saya? Nona besar sebenarnya tidak sakit. Melainkan, keracunan ilmu hitam. Ilmu hitam. Kurasa kamu ini orang yang gilanya karena uang. Berani membuat cerita seperti ini untuk menipu keluarga Zhang. Bocah, kamu berani minta saya, tuan tua. Yang harus segera dilakukan, mengirim nona besar ke klinik saya. Perawatan konservatif setidaknya dapat menyelamatkan nyawa misi. Jangan perhatikan para penipu ini. Aku takut tidak akan bertahan lama. Beraninya kau menggetak kekuku? Butuh aku untuk mengutuknya? Parasit telah memasuki organ tubuhnya dan dia tidak akan bertahan semalaman tanpa bantuanku. Kau datang menipu keluarga Zhang. Jika Anda tidak keluar, aku akan membunuhmu. Sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf dan keluar dari rumah. supaya aku tidak kehilangan nyawa di... Aku pergi, aku segera pergi. Tunggu aku keluar dari pintu ini. Khawatirnya, lagi harus berlutut dan memohon padaku. Berani bicara sombong lagi. Orang-orang, usir dia keluar. Tidak perlu usir. Aku pergi sendiri. Takut melangkah keluar dari pintu ini. Kalau mau memohon padaku nanti terlalu terlambat. Main sulap. PHK tua. Nona besar sudah bangun. Tabib kecil. Tabib kecil, tolong. Tunggu sebentar, dokter kecil. Jangan khawatir, Tuan Zhang. Aku pergi sekarang dan takkan menginjakan kaki di rumah Zhang. Jangan, dokter kecil tak bisa pergi. Bukankah mereka bilang aku penipu? Mana berani lagi aku masuk rumah Zhang untuk menipu? Kata-kataku kurang ajar, tidak tahu diri bodoh. Kumohon dokter kecil. Cepatlah selamatkan kekuku. Asalkan bisa menyelamatkan cucuku, apapun Anda mau, saya berikan. Melihat Anda cukup tulus. Baiklah, aku selamatkan nyawanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi dengan cucuku? Serangan kutukan. Tak lama lagi, takutnya, Dia bisa meninggal mendadak. Tabib kecil, kamu harus menyelamatkan cucuku. aku bisa menyelamatkannya. Ada 3 pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Meninggal mendadak. Tabib Kessel, selamatkan kekuku. Aku bisa menyelamatkannya. Ada 3 pertanyaan untukmu. 30 pertanyaan tidak masalah. Nama cucu kamu siapa? Zhang Qianxue. Kapan tanggal lahirnya? Tanggal 9 bulan 5, tahun Guio. Apakah sudah ada? Belum. Cepat selamatkan orang. Embuh. Hei nakal, lepasin aku, Kamu suruh lepaskan. Qianxue. Kamu akhirnya sadar. Kakek. Kenapa biarkan orang seperti ini masuk? Qianxue, jangan kurang ajar. Menyelamatkan hidupmu. Menangani gejala, bukan akar masalah. Untuk menyembuhkan sepenuhnya. Kamu harus lepaskan semua pakaianmu dulu. Hehe. Berandalan buat onar di wilayah keluarga Zhang. Baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu berubah sikap. Jangan campur aduk. Kamu menyelamatkan saya. Tentu akan ada hadiah dari keluarga Zhang. Menghina saya harus dihukum. Bawa dia keluar. Berhenti. Qianxue, jangan kurang ajar. Dia adalah penyelamatmu. Kakek, kenapa kamu juga mendukungnya dan membiarkan dia mempermainkanku? Meminta melepaskan pakaian, itu disebut mempermainkanmu? Memudahkan menusuk jarum, apa yang kamu pikirkan? Kamu. Lagi pula. Baru saja saya hitung dengan jari. Kita ditakdirkan pasangan romantis.
Ditakdirkan sebagai istriku. Lihat sekarang, nanti, sama saja, malu. Berani sekali bicara, kenapa masih berusir keluar? Tidak usah kalian suruh. Aku bisa pergi sendiri. Cuma, jangan menyesal. Bagaimana kamu mengusirku? Harus undangku kembali. Banyak gaya. Cepat pergi. Aku tidak akan pernah biarkan bajingan seperti kamu masuk ke rumahku lagi. Tidak bisa lihat dengan jelas. Racun di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Dalam 3 hari pasti akan kambuh. Saat itu tiba. Jangan berlutut memohon padaku. Sombong sekali. Di kota yang, dokter terkenal, kekayaan keluarga Zhang, tabib kerajaan bisa dipanggil, tidak perlu. Kalau sampai berlutut memohon padamu suatu hari, aku akan panggil Aku gak punya cucu segala kamu. Untuk jadi cucu, kamu kurang sedikit. Tapi, untuk jadi istriku, pas banget. Kamu berani menghina, kalau gak pergi, buat kamu tamat dia. Sayang, 3 hari lagi kita bertemu. Cabulan stick. Kian Sue, kamu bikin masalah besar. Kakek, aku tidak mengusir dia. Biarkan dia mempermainkan aku. Kian Sue, penyakitmu aneh. Sudah cari ke dokter ahli, tidak ada obat yang bisa sembuhkan. Dia masih muda. Kemampuannya luar biasa, keterampilan dalam ilmu pengobatan hebat. Dia talenta, kamu berani bersikap kekanak-kanakan dan mengusir. Siapa suruh dia menyentuhku saat bangun? Segera kirim orang untuk mencarinya. Mobil, rumah, jam tangan mewah. Orang bisa tinggal di keluarga Zhang. Apapun yang dia minta harus diberi. Jika perlu. Bisa menjadikannya menantu. Apa? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Biaya medis yang sebelumnya belum terbayar. Sekarang mau aku mengobatimu lagi. Tapi aku baru bayar 1.000. Beberapa ribu rupiah bisa buat apa? Kemarin sudah habis dipakai kalau nggak bayar lagi. Keluar dari rumah sakit. Aku sudah suntik ribuan mililiter hari ini. Kalau minum juga tak mungkin habis 10 kilo. Rumah sakit kita tarifnya segitu. Pindah saja kalau tak setuju. Siapa yang bisa sembuhkan penyakitmu? Aku benar-benar tak ada uang lagi. Tak ada uang. Datang ke rumah sakit untuk apa? Tapi bukan berarti tak ada jalan. Jika kamu menemani aku semalam, aku tanggung semua biaya obatmu. Bagaimana? Dokter Luo, aku sudah menikah. Menikah ada gunanya? Suami kamu membiarkan kamu di rumah sakit. Tak peduli. Ikuti aku, kamu tak perlu khawatir biaya obat lagi. Jangan sentuh aku. Sudah menikah masih berlaga di depanku. Tidak tahu malu. Berlaga suci, coba lihat diri sendiri. Aku lihat kamu itu keberuntunganmu. Tanpa aku, biaya medis kamu mungkin tidak bisa terpenuhi. Aku tidak akan berobat, lebih baik mati daripada dengan manusia sepertimu. Mau kemana? Aku sudah pilih kamu, tidak ada hak untuk menolak. Apa yang kamu mau? Tolong. Teriaklah sekeras mungkin. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Jangan mendekat. Temani accusé madame. Kamu bisa dapat biaya berobat puluhan juta. Ini lebih baik daripada kerja cuci piring di luar. Antiquant. Siapa yang berani mengganggu urusanku? Kalau kau berani sentuh dia, aku akan habisi kamu. Kakak, kamu tidak apa-apa? Kamu itu. Kak, ini aku Yudao. Xiao Dao, benar itu kamu. Kak, akhirnya aku menemukannya kamu. Aku mau lihat, siapa berani mengganggu kakakku. Kamu itu siapa? Berani-beraninya mengganggu urusanku. Berani menghina kakak, sujud minta maaf, aku bisa selamatkan nyawamu. Kamu pikir kamu siapa? Aku pikir yang harus sujud adalah kamu. Sekarang minta ampun padaku. Aku masih bisa tinggalkan jenazah utuhmu. Tidak tahu menyesal. Kamu tahu aku siapa? Apa yang kamu tahu? Aku akan hajar orang sepertimu tanpa etika medis. Berani-beraninya pukul aku. Aku beritahu kamu, di seluruh Guangzhou hanya aku yang bisa selamatkan nyawa kakakmu. Tunggu untuk mengurus jenazah kakakmu. Memukulmu kenapa tidak jika kau tidak berlutut dan minta maaf, aku akan menghancurkanmu. Berani menantangku? Jaga kepalamu baik-baik. Salahku, tidak ada hubungannya dengan adikku. Tabib Meng, bebaskan dia. Asalkan kau bebaskan dia, aku akan lakukan apapun kau. Kak, aku suka kalau kamu tahu diri. Seandainya kau tahu dari awal, tidak perlu menderita seperti ini, kan?
Singkirkan tangan kotormu. Berani kamu memukulku. Orang-orang, kulitnya kupas. Xiao Dao, pergi, jangan pedulikan aku. Kakak, tenang saja. Orang seperti ini tidak ada apa-apanya bagiku. Kalau aku datang, aku tidak akan membiarkan binatang seperti ini mengganggumu. Kamu lumayan sombong. Ya, apa yang kalian tunggu? Patahkan kakinya untukku. Biar dia tahu akibatnya kalau berani melawanku. Ada hantu. Ada hantu. Kakak, jangan khawatir. Semuanya selesai. Yevi, kamu hebat sekali. Beberapa menit tidak diawasi, malah dekat dengan pria lain. Nanik Bukan Badger. Ini adik saya. Adik. Kenapa saya tidak pernah dengar kamu punya adik? Dulu ada kebakaran di panti asuhan, jejak hilang. Saya pikir dia. Siapa tahu itu adik kandung atau pacar? Kamu bicara apa sih? Apakah saya bicara sembarangan? Lihatlah kelakuan kakakmu. Hari ini menggoda dokter di rumah sakit. Besok menggoda orang lain lagi. Liar dan tidak beradab. Bukan Badger de Marika Young. Lalat tidak akan hinggap pada telur mulus. Tidak ada yang tertarik padamu. Kamu anggap dirimu cantik? Coba lihat wajahmu itu dulu. Berani menghina kakakku lagi, nyawamu kuambil. Wah, aku benar-benar takut nih. Mending kamu khawatirkan nyawa kakakmu dulu. Kakak. Dokter, dokter. Panggil dokter, uang yo bukan untuk dihamburkan begitu saja. Kakakku sakit parah muntah darah, tapi kau tidak peduli padanya. Siapa bilang tidak peduli? Kalau kakakmu mati, uang beli peti mati. Keluarga yo yang keluarin. Kamu. Kakakku sudah menikah keluarga Yo bertahun-tahun. Kalian memperlakukannya seperti ini. Karena dekat dengan keluarga yo, dia mungkin sudah menggelandang. Memberi makanan adalah kemurahan hati keluarga yo. Kami keluarga yo berarti baik. Nenek. Berani sekali kau memperlakukan kakakku seperti ini. Kakak. Kerja berlebihan, stres sampai sakit. Dia toh nyonya muda keluarga Yo kalian. Bagaimana dia jadi sakit karena kelelahan? Nyonyanya keluarga yo, bisa kita anggap dia pembantu gratis. Penyakit kakakku ini bisa sembuh 2 atau 3 minggu. Bukan cuma kamu tak beri uang berobat, tapi buat dia kerja keras sampai sakit, nyonya tua. Kamu sungguh kejam. Siapa bilang aku tak mau keluarkan uang untuk dia? Kalau dia mati di sini hari ini, aku malah harus beli 2 rangkaian mercon untuk dinyalakan. Nyonya tua, kamu terlalu berlebihan. Tak masalah. Ini penyakit lama, aku baik-baik saja. Kalau baik, bangun dan pulang masak, jangan buang uang di rumah sakit. Aku mengerti, Nyonya tua. Aku akan segera keluar rumah sakit. Kenapa bawa pulang pria asing sih? Adikku datang ke Yangcheng mencari aku. Bisa biarkan dia tinggal beberapa hari di rumah? Kamu bilang tinggal, langsung tinggal aja. Orang desa Bao. Masuk rumah keluarga Yo, udah bikin saya merasa kotor. Cepat usir dia pergi. Tapi ini juga rumahku. Kamu sebut diri kamu apa sih? Gak usir kamu sama dia bareng, udah sangat kasih kamu muka loh. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengusir dia dan saudara miskinnya dari keluarga Yo? Aku menikah dengan keluarga Yo bertahun-tahun. Tapi kalian memperlakukan aku seperti ini, kejam sekali. Menikah bertahun-tahun, tetap menjadi ayam tidak bisa bertelur. Keluarga Yo telah berbuat sebaik mungkin untukmu. Menikah bertahun-tahun, tetap ayam tidak bisa bertelur. Keluarga Yo berbuat sebaik mungkin untukmu. Disuruh kerja lebih banyak, pura-pura sakit, sia-nyiakan uang keluarga Yo. Nyonya tua, aku sudah menikah dengan keluarga Yo bertahun-tahun. Meski tanpa prestasi, ada penderitaan. Apa kalian tergesa-gesa untuk mengusir? Aku tidak takut memberitahumu yang sebenarnya. Gukyu sudah hamil. Cuma nunggu dia lahirkan anak lelaki gemuk untuk keluarga Zhou. Posisi nyonya muda keluarga Yo cepat. Kak, aku dan Yo Ping saling cinta, beneran lebih baik kamu cepat-cepat cerai. Jangan pisahin kami, biar kita jadi keluarga bertiga. Kalian. Pasangan bajingan dan wanita rendahan, kalian benar-benar cocok. Kamu masih berani memaki. Kenapa tidak boleh memaki kamu? Kamu masih berharap punya anak? Dengan wajah sengit begitu kamu ditakdirkan mandul. Akan menderita seumur hidup. Kamu masih mau anak laki-laki yang besar ya? Saya sarankan kamu periksa cepat-cepat,
Jangan sampai di kepala jadi padang rumput yang luas. Kamu belum sadar ya? Kamu bilang apa? Tuan Zhu, dia jelas-jelas tidak suka melihat kita baik, Zenggaya mengadu domba. Apakah saya mengadu domba? Kamu tahu sendiri. Lihat muka kamu. Bagian alis gelap, bagian anak cekung, pasti tidak punya anak dan keberuntungan. Usia pendek dan hidup singkat. Anak nakal, berani mangina keluarga, saya akan mengambil nyawamu. Seseorang, keluarkan dia dari sini. Bau miskin memenuhi ruangan ini, merusak feng shui keluarga Yo kami. Feng shui rumah kalian sudah parah tanpa saya menghancurkannya. Tadinya berniat membantu karena menghormati kakak, tapi sekarang tunggu kehancuran kalian. Aku sudah cukup bersabar. Anak muda, beraninya mengutuk kami? Yao Ping meninggalkan istri setianya, penuh dengan dosa, pantas menerima hukuman. Sepertinya balasannya tak lama lagi akan datang. Nenek besar. Dia menuduhku sendirian saja masih tak apa. Tapi sekarang berani mengutuk keluarga Yao? Dia pasti bosan hidup. Kurang ajar. Orang-orang buat API. Kelupas kulitnya untaku. Mantra sejati. Kami akan melihat apakah Anda telah dirugikan. Kita akan lihat apa kamu telah dizalimi. Kakakmu hanyalah ayam betina yang tidak bertelur. Dan kau selalu mencurigai ini dan itu. Aku membawa darah TN Yao. Apa maksudmu? Aku tak bisa mendengarmu. Apa yang terjadi di sini? Darah dagingku sendiri? Kau bercanda. Aku telah melihat orang lain di belakangnya lama. Apa yang kamu katakan? Bukan itu. Tuan Zhu, denk akan aku jelaskan. Pasti anak nakal ini yang... Kalau bukan karena kamu punya uang, siapa yang mau bersamamu? Baiklah, kamu ini. Perempuan tidak setia, ingin menikah dengan keluarga Yo, dan kamu, orang tua tidak tahu diri. Coba lihat. Anakmu yang lemah itu. Aku tidak berselingkuh. Kalau mau punya anak lelaki gemuk, lahirkan sendiri saja. Bukan aku, berani-beraninya berselingkuh di belakangku. Sandal. Kak, ayo pergi. Biarkan mereka berkelahi pelan-pelan. Tidak bisa. Aku harus kembali minta maaf pada mereka. Kak, Keluarga Yao kejam padamu, kau masih mau minta maaf? kau baru datang ke Yangqing tidak tahu kiden kakak. Dengan penampilan begini dan sakit parah. Kalau tidak bisa kerja dan menghina keluarga Yo, tidak bisa hidup lagi. Jangan khawatir kak, ini penyakit kecil, aku bisa sembuhkan. Sudah dapat uang. Nanti kakak tidak akan menderita lagi. Xiao Dao pasti akan sukses. Kak, kamu tiduran dulu, aku akan obati kamu sekarang. Aku sudah sembuh. Adit, di mana kamu belajar kedokteran? Hebat sekali. Yang lebih hebat lagi akan datang. Wajahku luar biasa. Sudah pulih. Dengan penampilanmu sekarang, banyak yang ingin menikahimu. Kenapa harus tinggal di keluarga Yo? Jangan khawatir, kak. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan baik. Tidak seharusnya percaya orang itu. Ternyata dia diam-diam mencari kekasih baru. Sudah kubilang dari... Jangan cari pria seperti ini. Sekarang kamu dalam masalah. Ibu, Jean Ganter lalu sarkastik. Kenapa kau tak bawa Yewe kembali? Kita tak bisa hidup tanpa anak laki-laki. Yewe itu jelek. Aku sudah lama ingin menyingkirkannya. Saya mengetahui bahwa wajah Yewe telah disembuhkan dan dia bukan lagi wanita jelek. Ibu, memalukan menemukan wanita diusir dari keluarga Yao, meski secantik peri. Jika dia secantik peri, apa gunanya? Putramu sangat berharga, wanita tidak bisa kutemukan. Jika memberitahu, akan... Kenapa aku melahirkanmu? Kau tak punya otak sama sekali. Jadi Maksudanda. Akan hubungi Wang Xiao. Sudah saatnya membawa Ye Wei kembali. Gunakan YW un tuk mambu à keluarga ou lebih maju. Ini juga kehormatannya. Xiao Dao, saya tidak butuh ini. Ini terlalu boros. Kak, ini belum apa-apa. Nanti kalau kamu mau, mobil mewah rumah mewah semua ada.
Benar-benar omong besar. Yao Ping. Kamu datang buat apa? Tentu saja, untuk jemput istriku pulang. Shopping. Jangan tak tahu malu. Di rumah kamu ada wanita hamil, masih berharap saudari saya kembali? Mimpi saja. Ini bukan salahku. Kalau tahu dia sembuh dan jadi secantik ini, untuk apa aku bersikeras dengan Gu Qiu? Kamu bilang benar. Luar biasa tebal muka. Benar-benar mengagumkan. Aku cuma melakukan kesalahan yang semua pria mungkin buat. Lagi pula, selama kita belum bercerai, Ye Wei tetap istriku. Aku bawa istri pulang. Kamu orang luar mau ikut campur apa? Kamu tak tahu malu. Kusayangkan cepat pergi, kalau tidak. Tuku. Aku ikut kamu pulang. Itu baru benar. Selama kamu ikut aku pulang, kamu tetap jadi istri keluarga Yao. Aku janji, kamu tidak akan merasa diperlakukan buruk. Ikuti aku, hidup nyaman dan makan enak. Pulang dulu baru kita bicara. Kakak. Baik-baik, ayo kita pulang sekarang. Aku mau ikut tapi adikku juga harus ikut pulang dengan kita. Ini. Kalau kamu tidak setuju bayarlah. Adik, ayo kita pergi. Tentu, kamu istriku. Ini ipar kecilku. Keluarga Yao adalah rumah kalian juga. Ipar kecil, tentu saja bisa ikut pulang. Sampai sekarang belum menemukan jejak tabib kecil. Tak berguna. Kakek, kenapa marah? Berkaitan dengan hidupmu, bagaimana bisa tidak khawatir? Mana mungkin sarannya seburuk itu? Aku baik-baik saja kan? Qian Sui, cepat, panggil dokter. Surat karena semua sudah di sini. Saya langsung saja. Saya ingin cerai dari Yao Ping. Kamu bilang apa? Saya mau cerai darimu. Saya menurunkan derajat. Aku undang kamu kembali bukan untuk dengar omongan seperti ini. Ku beritahu, perceraian bukan sesuka hati bisa tinggalkan. Perjanjian cerai sudah kutandatangani. Sekarang aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Yao. Adik, ayo kita pergi. Perceraian ini tidak jadi. Sebelumnya nenek besar bahkan bilang ingin usir kami berdua. Begitu cepat berubah pikiran? Salah paham sejenak. Wei Wei menantu baik kita. Bagaimana rela dia pergi? Selama kamu tidak pergi, Kamu adalah Naonya Murashou. Aping akan memperlakukanmu dengan baik. Tekisa. 3 tahun menikah dengan keluarga Yao, penuh kesulitan. Wajah baru sembuh, kalian sudah menempel. Jangan kira aku tidak tahu apa kalian ingin. Bagaimanapun pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Saranku, tetaplah di sini, agar tidak menderita sia-sia. Kalian. Aku mau lihat, kalau kakakku tidak setuju, siapa yang berani memaksa dia. Jangan sok besar kepala. Ada waktu untuk menarik kembali perjanjian. Aku buat kalian tak lihat matahari besok. Keberuntungan keluargamu sudah habis, hati-hati hari ini mungkin dapat hukuman dari langit. Keluarga hancur. Sombong, keluarga Yao punya uang dan kekuatan, langit pun harus mengalah. Nenek, Aku sarankan kamu bicara hati-hati, kalau berani berkata kasar lagi, hati-hati nanti petir ini jatuh ke tubuhmu. Gila. Bu, apakah anak ini akan ada yang... Damn. Ngomong kosong dari penipu bisa bikin kamu takut, benar-benar pengecut. Aku memelihara kalian untuk makan. Cepat tangkap dia. Siapa? Siapa yang bikin onar? Ah. Anak muda, apakah kamu yang berbuat onar? Aku peringatkan kamu, berani menyinggung keluarga Yao, aku akan menghancurkanmu. Aku berdiri di depanmu. Bagaimana lagi bisa mengacau? Menurutku, kelakuan jahat keluargamu, Yao, kena karma. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sudah kubilang sebelumnya. Tapi kalian tidak percaya. Orang seperti kalian, berbuat jahat dan melanggar aturan. Pantas kena balasan. Kakak, kita pergi. Tunggu sebentar. Tunggu. Kamu bilang ada cara selamatkan kami? Tentu. Aku bisa hilangkan nasib buruk kalian. Bahkan bisa buat kalian kaya. Segalanya lancar. Cepat selamatkan orang. Tidak. Selamatkan kamu. Menikah dengan keluarga Yao selamat, menjadi pelayan dan budak, menunggu perintah, sakit tidak sembuh. Tapi kalian tidak mau membayar biaya obat. Tidak memperburuk, sudah memberikan muka. Awaiwi. Melihat kita sudah menikah bertahun-tahun, kamu juga minta tolong untuk saya ya. Gila. Aku adalah iparmu. Mau aku menolongmu. Juga bukan tidak mungkin. Berlutut minta maaf kepada kakakku. Bisa mempertimbangkan. Menolongmu.
Kamu suruh aku minta maaf pada wanita ini. Aku minta maaf. Aku langsung minta maaf. Tamparan ini untuk tamparan untuk semua kesalahan. Tamparan ini untuk kubo. Aku bukan manusia baik. C'est la mat quand Camille. Tentang pernikahan kakakku. Cerai. Aku bercerai jika kau mau bantu kami. Aku tanda tangan surat cerai. Itu lebih baik. Surat cerai. Sekarang bisa ditandatangani, kan? Nyonya tua, jangan bilang mau berubah pikiran. Siapa tahu ini bukan ulahmu. Aku rasa Anak ini bermain trik. Kita cerai, tak peduli cara. Aku tetap tidak mau cerai. Kalian terlalu berlebihan. Berlebihan itu kamu, kan? Di luar sana diam-diam cari pemuda tampan. Ingin singkirkan suami sah ini. Kamu ngomong apa? Ini adikku. Di depan orang lain kami kakak adik. Tapi di belakang, Siapa tahu ada hal-hal yang memalukan. Yo Ping. kamu cari mati. Berkali-kali kamu bicara tidak sopan, menghina kakakku. Kalau tidak tanda tangan sekarang, nyawamu jadi taruhannya. keluarga You terpandang di Yang Cheng. Keluarga You tidak takut padamu. Orang, tangkap mereka. Saya tanda tangan, sekarang juga. Kalau berani main-main lagi, hati-hati dengan kepalamu itu. Aku mencintai Wei Wei. Tidak rela dia pergi. Keluarga Zhou kaya dan berkuasa. Daripada bercerai d'Annie de Psusa, le bibek qui cut Seiya de Penac. Seiya Tanda Tangan, Seiya Tanda Tangan, Seiya Akan Tanda Tangan C40. Tuan Yo, uang sudah saya siapkan. Orangnya mana? Tuan Wang. Kelihatannya kamu tidak bohong. Dia sudah sembuh. Benar-benar wanita cantik. Cantik memesona. Kamu mau apa? Mau apa? Suami kamu sudah jual kamu ke saya. Di kontrak ini tertulis dengan jelas, uangnya sudah saya bawa. Ikut saya pergi. Yo Ping, aku kan istrimu. Keluarga Yo memberi makan minum gratis selama 3 tahun. Bukankah itu Sekarang saatnya kamu membalas budi pada keluarga Yo, bukan begitu? Kita bertahun-tahun jadi suami istri. Ternyata tak bisa melihat kamu tak tahu terima kasih. Jangan ngomong begitu, aku melakukan ini untukmu. Asal kamu ikut Tuan Wang. Le bibek daripada ikut adik kesilmu menderita. Saatnya bercerai, jadi Nyonya Muda Wang. Ada uang, ada kekuasaan, Yo Ping. Demi uang, kamu sampai jual istrimu sendiri. Asal memungkinkan keluarga Yo melesat naik, jangan bilang istri, apapun bisa aku jual. Tuan Wang, bawa orangnya Sezukamu. Aku akan mengambil uang ini. Uping. Telah menjual istrimu demi kemuliaan. Aku tak bisa membiarkanmu tinggal di sini hari ini. Yudao. Beraninya kau menyakiti anakku? Apa gunanya menyakitinya? Aku akan menghajarmu lagi. Mafkan aku. Aku salah. Maafkan aku takin melk. Yo tidak pernah berubah. Aku akan mengampunimu. Ini dan kamu. Kontrak. Menyinggung keluarga Wang, kamu tidak mau hidup. Siapa bisa menangkapnya? Saya tawarkan 1 juta. Seiya un jeun lié à Siapayong Berani Santudia. Tuan Zhang, Ini adalah tamu terhormat. berani menyinggung, berarti melawan keluarga Zhang. Dia cuma. Kempungan Yang Tak Berguna. Utamata. Dokter kecil, Cucu saya sakit lagi. tolong selamatkan dia. Suatu hari nanti, Saya akan menjadi penguasa kota kambing saat itu. Apapun Zhang atau keluarga Ye, akan berada di bawah kaki saya. Saya ingin lihat, sampai kapan keluarga Zhang bisa sombong. Kesel begaini kita menyinggung Tuan Wang. Dia pasti tidak akan melepaskan kita. Kita kembali ke Mas Bara. Tinggalkan kota kambing. Kenapa kita pergi? Rumah kita di kota kambing. Selama bersama adik, itu rumah. Tapi jika kita tidak pergi, dia tidak akan membiarkan kita. Kakak jangan khawatir. Anak manja tidak perlu dipikirkan. Berapa banyak yang datang, aku akan hadapi. Kamu baru tiba di kota domba, tidak tahu situasi di sini. Keluarga Wang dikenal sebagai keluarga kaya. Menyinggung mereka tidak akan ada akhir yang baik. Keluarga Yo sudah aku tangani, tidak perlu takut menyinggung keluarga kecil Wang. Kakak tenang saja. Kamu pulang dan istirahat.
Tunggu aku selesaikan penyakit nona besar Zhang, aku akan mencarimu. Penyakit Nona Zhang. Datangnya aneh, kamu harus berhati-hati. Dokter kecil, cucu saya ini sebenarnya kenapa ya? Parasit sudah masuk ke jantung. Racun mulai bekerja. Siap-siap saja. Apa? Dokter Dewa, tolong selamatkan cucuku. Dulu tidak mau mendengarku, sekarang baru panik. Dulu tidak tahu kebesaran Anda. Mengira Anda penipu. Mohon Anda hukum saya. Ah, jangan. Mana berani saya? Di mana Nona Zhang yang terhormat? Saya akan berlutut meminta maaf. Sudahlah, sudahlah. Saya ini orang yang besar hati. Tidak akan memperpanjang urusan. Asalkan bisa menyelamatkan cucu saya, apapun yang diinginkan akan saya berikan. Keluarga Zhang menawarkan 50%. Apakah cucu saya masih bisa diselamatkan? Hanya dengan menerapkan metode rahasia keluarga Ye, bisa menyelamatkannya. Namun, Saya akan membersihkan area. Pasang orang untuk jaga pintu. Tak ada yang boleh masuk. Biarkan tabib merawat. perintah kerajaan. Kamu benar-benar sembuh. Semua karena tabib Ye. Sekarang percaya saya? Dulu tidak mengerti. Terima kasih tabib mengabaikan dan mengobati. Sudah bilang, kita adalah pasangan sejati. Kamu pasti jadi istri saya, mengobati istri sendiri. Mau terima kasih Kakek, lihat dia. Dokter Ye memiliki kemampuan medis luar biasa, menyelamatkan nyawa Qian Sue. Menjadi menantu di sini adalah kehormatan bagi keluarga kami. Menjadi bagian dari keluarga kami adalah kehormatan. Penyakitnya belum sepenuhnya sembuh. Apa? Orang yang memberikan kutukan pasti tahu tanggal lahirmu dan mendapatkan barang pribadimu. Jika ingin memberikan kutukan lagi akan sangat mudah. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, hanya ada satu cara. Lebih baik kamu pikir. Siapa yang telah kamu sakiti, aku membantumu menghilangkan kutukan di tubuhmu. Orang yang memberikan kutukan sudah mendapat balasan. Dalam waktu dekat, pasti akan mencoba membunuhmu lagi. Prinsip keluarga Zhang jujur dan transparan. Walaupun berbisnis, mengganggu beberapa orang. Kita tidak bisa segera memikirkan solusinya, tapi tidak sampai menggunakan ilmu hitam untuk mengambil nyawa Qian Sue. Jika tidak bisa memusnahkan pihak lawan, maka Qian Sue akan selalu berada dalam bahaya. Lalu, bagaimana ini? Jangan khawatir, akan segera mengutus orang menyelidiki. Periode ini akan menambahkan jumlah pengawalmu 2 kali lipat. Tambahkan 10 kali lipat. Pastikan tak ada orang mendekat. Jika tidak menemukan pengguna guna-guna, menambah pengawal tak berguna. Ilmu guna-guna ini tidak dipecahkan dengan pengawal biasa. Apakah tabib Kessel bersedia menjadi pengual Qian Sue? Keluarga Zhang bersedia memberikan hadiah 100 miliar lagi. Melindungi istriku sendiri adalah yang harus kulakukan. Aku tidak membutuhkan uangmu. Siapa yang ingin perlindungan? Kalau kamu tidak mau, aku pergi saja. Tunggu. Aku mau. Seharusnya dari awal begini, sebelum kita temukan yang menaruh kutukan. Kamu tinggal dan makan bersamaku. Tidak pergi jauh. Bersepeda juga. Begini caranya agar aku bisa melindungimu dengan dekat. Hongye, apa yang terjadi Aku terkena efek Serangan balik? Di sisi Zhang Qiansui mungkin ada ahli yang telah mengusir racun kutukan yang aku berikan. Hongye, bagaimana sekarang? Apakah kita tidak bisa mengendalikannya lagi? Kita memiliki tanggal lahir dan rambut Zhang Qiansui. Racun kutukan bisa diberikan lagi. Asalkan kita bisa menyingkirkan pewaris Zhang, maka Zhang tidak akan jadi ancaman. Saat itu, keluarga Wang kita pasti bisa menjadi yang terkaya di Yangcheng. Ayahmu dan Zhang Fengtai adalah teman lama. Apakah akan mengizinkan lakukan itu? Teman macam apa itu? Itu tidak sepenting uang dan kekuasaan. Aku akan memiliki seluruh keluarga Wang di masa depan. Aku tak perlu izinnya untuk ini. Tidak takut dia akan menghukummu jika dia tahu. Hukuman? Ayahku sudah terlalu tua untuk membuat keputusan. Siapapun yang berani menghalangi, Aku akan membunuh mereka semua. Ayah Kendangku juga tidak terkecuali. Tentu saja, kalau Hong Jie bisa bantu aku singkirkan keluarga Zhang,
jadi aku kaya raya, saat itu. Jadi tamu kehormatan di keluarga Wang. Apapun yang kau mau, aku beri. Tak semudah itu. Di samping Zhang Qiansui ada orang pintar. Selama orang itu ada di sampingnya, berapa banyak kutukan yang aku kirim, dia bisa menghilangkannya dengan mudah. Dengan kekuatanku sekarang, saya takut tidak bisa melawan. Kecuali. Hong Jie, jika Anda berbicara, apapun yang Anda minta, akan saya dapatkan untuk Anda. Carikan wanita lahir di Jambai, setelah serap kekuatan mereka, kemampuan pasti meningkat. Pada saat itu, tidak peduli siapa diminta bantuan oleh Zhang Qiansui, dia bukan tandinganku. Akhir-akhir ini saya menemukan wanita lahir di Jambai, dan pemuda mengganggu, sudah lama saya membawanya untuk Anda. Siapa berani merusak urusan besar Wang Xiao? Hanya seorang pemuda desa yang tak berdaya. Hong Jie, jangan khawatir. Apa yang Wang Xiaodong inginkan? Tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Saya sudah suruh orang untuk menyelidiki dan hari ini akan membawa orang ke sini. Ah! Hei! Ini aku. Ye Yo Udao. Apa kamu lakukan di tempat tidurku? Bukankah sudah? Harus melindungimu dengan dekat. Makan dan tinggal bersama. Kemana kamu pergi, kamu tidak boleh lebih dari 3 langkah dariku. Tidak bisa tidur bersama di tempat tidur. Ya, aku kurang pikir panjang. Walau kita pasangan sejati. Belum menikahkan. Kesucianku jangan sampai ternoda. Aku menodai kamu. Lebih baik tidur di lantai. Paling tidak kamu tahu situasi. Kamu suruh aku tidur di lantai. Masa aku tidur terus-terusan? Tidak ingin tidur di tempat tidur atau lantai. Mengapa tidak menarik tali di tengah dan menggantungnya di udara? Bagaimana denganmu? Aku akan tidur di lantai. Dan aku akan mengambil kehidupan kupuk orang seperti dia. Dia tidak akan pernah mendapatkan istri. Buat kesepakatan. Kau jadi pengawalku, kau akan pergi kemana aku pergi, tinggal dan makan bersamaku. Jangan tinggalkan aku sendirian sampai menemukan orang yang menaruh parasit di... Itu tidak masalah. Tapi aku harus membuat adikku nyaman terlebih dahulu. Itu bagus. Kau bisa bertemu dengannya. Kita akan menjadi keluarga. Siapa keluargamu? Jangan berpikir bahwa karena kakek menyetujuimu, kau bisa jadi suamiku. Jangan repot-repot, cepat atau lambat kau akan menjadi istriku. HMPH. Kak, kakak, tolong aku. Kak, ada apa? Apa yang terjadi? Kakakku mengalami masalah. Kakak. Buruk sekali. Siapa berani melukai kakakmu? Kakakku selalu bersikap ramah, sudah bertahun-tahun di kota Changyang, hidup dengan tenang. Tidak pernah punya masalah dengan orang lain, hanya ada satu orang yang jadi musuh, Wang Xiaodong. Wow, memang benar-benar wanita cantik. Seorang wanita cantik seperti, kalau bukan karena kelahiran yang pas. Sungguh tidak tega langsung serap energi dari si cantik ini untuk bantu Hong Jie berlatih. Jangan meronta-ronta, nanti wajah Anda bisa terluka, sayang sekali. Jangan datang. Sayang sekali memberikan gadis secantik itu pada kakak Hang. Kenapa tidak? Biarkan menikmatinya sebelum mati. Apa yang kau inginkan? Jika menyentuhku, kakakku tidak melepaskan. Hahaha. Dengan bajingan itu, dia belum membalaskan dendamku atas tamparan darinya. Jika dia berani datang, aku akan memastikan dia tidak. Aku akan memanggil saudaramu untuk menangkapnya di pertemuan, dan kalian berdua akan ditemani ke neraka. Kau dan saudaramu akan ditemani di akhirat. Wang Xiaodong bajingan. Iudao lihat? 3 menit lagi. Jika kau gagal, kutunjukkan kepada semua. Kutunjukkan bagaimana adikmu jadi milikku. Hahaha. Wang Xiaodong. Tunggu, ikut denganmu. Aku pergi menyelamatkan orang, bukan bermain. Mengikutiku berbahaya. Bukankah kamu bilang? Kita akan jadi keluarga nanti? Kakakmu dalam bahaya, aku tidak bisa diam. Keluarga Zhang, orang terkaya di Yangcheng. Yang Wang itu akan memberi penghormatan padaku. Aku ikut dengan... Aku bisa bantu selamatkan. Oke. Wang Sao, kumohon lepaskan adikku. Terlambat. Saya akan menunjukkan bahwa mereka telah menyinggung perasaan. Aku akan tunjukkan pada semua. Jika membiarkan adikku pergi. Akan lakukan apapun yang Anda... Cantik, jangan khawatir. Setelah aku selesai dengannya, giliranmu. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Wang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ouch! Aku takut. Ini sudah waktunya.
Adik baikmu tidak mungkin takut dan meninggalkanmu kan? Xiao Dao tidak tertipu, tidak datang. Kalau begitu jangan salahkan aku. Siaran langsung, mulai. Kurang ajar, berani kau memukulku. Kak, kau baik-baik saja. Adikku bodoh, kenapa kamu datang? Ini adalah jebakan. Jangan khawatir. Orang bodoh saja. Aku tidak peduli. Berani menyinggung Wang Shi. Mencari masalah. Menurutku yang cari masalah itu kamu. Berani menculik kakakku. Kalau tidak diberi pelajaran. Apa pikir aku mudah diintimidasi? Haha. Ampuni aku. Sombong sekali. Berani melawan Kelu Agawang. Hari ini. Adalah akhir hidupmu. Orang-orang. Cepat berlutut dan minta ampun. Mungkin aku bisa biarkan kau mati utuh. Segera berlutut dan minta maaf pada saudariku. Mungkin aku bisa ampuni nyawamu. Diberi kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Karena kamu sudah datang. Jangan ada yang pergi. Berhenti. Wang Xiaodong, menghormat hubungan lama keluarga Wang dan Zhang, jika minta maaf sekarang, aku bisa. Zhang Qianxue. Keluarga kita punya hubungan lama. Sekarang lebih memilih membela orang tidak berguna. Dan menghadapi keluarga. Ye Yudao tamu terhormat keluarga Zhang. Menentang Ye Yudao adalah menentang keluarga Zhang. Cepat minta maaf atau bagaimana? Pikir aku takut padamu? Cuma begitu. Mau menginjak keluarga Wang kami? Apa? Apa kamu? Putri orang terkaya. Berani memberi perintah padaku. Kukatakan pada orang terkaya di dunia, ini akan segera berubah. Wang Xiaodong akan menyesal jika tidak mendapatkan Itu lelucon. Saya pikir Anda orang yang harus menyesal. Jika kau tidak menghentikanku, bisa membiarkanmu hidup 2 hari lagi. Tapi kau telah bergabung dengan pekundang ini untuk melawan keluarga Wang. Aku harus membunuh kalian. Pergi. Bunuh mereka bertiga bunuh di tempat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berani menggertak orangku. Itu akibatnya. Wang Xiaodong. Kamu benar-benar berani, jahat. Sekarang giliranmu dapat pelajaran. Kau pikir dirimu siapa? Berhak mengajari keluarga Wang kami. Cari mati sendiri. Ye Yudao, Ye Xiao. Saya salah. Saya salah. Saya tidak tertarik pada kecantikan. Akan menjadi orang baik di masa depan. Tolong beri saya kesempatan. Menyakiti kakak saya. Mati pun tak layak. Qianxue, tolong selamatkan aku. Setidaknya demi ayahku. Kumohon bebaskanku. Tidak berani lagi. Aku bersumpah. Aku akan berbuat baik setiap hari, berubah, jadi orang baik. Ini. Jalan kecil. Demi mereka berdua, hari ini aku maafkan kau. Namun nanti kalau ketemu lagi kau berbuat jahat, akan kuhabisi kau. Aku bersumpah. Aku, Wang Xiaodong, akan disambar petir jika berbuat jahat lagi. Mari kita pergi. Kita lihat sampai kapan kalian bisa sombong. Kek. Kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja. Semuanya salahku, aku tidak melindungimu dengan baik, membuat Wang Xiaodong berkeinginan buruk padamu. Aku merasa dia tidak hanya bersikap cabul saja. Lalu apa itu? Sepertinya Wang Xiaodong menangkapku untuk membantu Hong Ji berlatih. Dia bilang aku lahir tepat untuk menyerap energi roh. Apa? Orang ini benar-benar menerapkan metode gila untuk berlatih. Sadao. Di barat ada semacam sihir jahat yang menyerap energi inti orang untuk berlatih dalam waktu singkat. Itu dapat memajukan kekuatan seseorang, tapi yang diserap akan meninggal di tempat. Ada kejadian semacam itu. Tangan Wang Xiaodong mungkin telah membunuh banyak orang. Jika tahu begini, seharusnya tidak membiarkan dia lolos. Orang-orang hebat dan kaya. Biarkan dia hari ini. Apakah dia mencari balasan padamu? Kakak hanya punya kamu sebagai keluarga. Jika kamu... Jangan khawatir, keluarga Wang tidak ada apa-apanya. Aku akan menjadikanmu wanita terkaya dan berkuasa di Yangcheng. Tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Anak durhaka. Zhang Qianxue merusak rencanaku. Kamu masih berani menyangkal? Kamu tahu keluarga kami bersahabat dengan keluarga Zhang selama generasi. Berani menghina tamu keluarga Zhang dan merencanakan penculikan?
Ini mencoreng nama keluarga Wang. Kau buat malu sekali. Ku. Aku yang membuatmu jadi buruk hampir menyebabkan bencana besar ini, besok ikut aku ke rumah Zhang. Minta maaf langsung ke mereka. Kau mau aku minta maaf mereka? Kami berhutang kepada keluarga Zhang atas kesuksesan kami saat ini jika kau bikin marah keluarga Zhang. Keluarga Wang kita ini. Tidak akan punya masa depan. Apa keluarga Zhang? Jadi orang terkaya di Yangcheng adalah keluarga Wang. Saat itu, harus berlutut dan minta maaf adalah mereka. Berani sekali berbicara sombong. Berlutut. Cepat berlutut. Di sini, renungkanlah baik-baik. Orang tua, siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Pak Zhang, tolong saya. Ada apa ini? Cepat berbaring, cepat. Baru beberapa hari. Sudah jadi begini? Paman Zhang, tolong saya. Paman Wang, ada apa? Saya tidak tahu ada apa. Beberapa hari ini terkena penyakit jahat. Kulit di tubuh. Rusak di sana-sini. Kenapa bisa begini? Sudah mencari semua dokter terkenal. Termasuk dokter dunia, tidak ada yang tahu penyebabnya. Saya tidak punya pilihan, bisa berharap pada kalian. Iya. Dokter kecil bisa menyembuhkan penyakitmu. Ada cara. Yudao, penyakit Paman Wang bisa sembuh? Setiap malam sakitnya tak tertahankan, tak bisa tidur, lalu luka ini makin bertambah tiap hari. Sakitnya juga makin parah. Ya, dokter kecil, selamatkan saya, sakit sekali. Yudao, kamu benar-benar... Tunggu mati saja. Apa? Apakah anak saya menyinggung kamu, jadi kamu tidak mau membantu? Saya minta maaf atas namanya. Mohon Anda berbisar hati. Tolong selamatkan nyawaku. Sejujurnya, Ini sama sekali bukan penyakit. Ini adalah pendosa karma. Pendosa karma adalah dosa akibat dan sebab manusia banyak berbuat jahat. Sekarang akibatnya. Itu mungkin balas dendam. Balas dendam. Tidak mungkin. Saya memang bukan orang yang terlalu baik. Tapi saya bukan. Penjahat. Saya hanya pengusaha biasa, bagaimana mungkin? Dokter kecil, apakah ini ada kesalahpahaman? meskipun Wang Xiaodong brengsek, tapi Paman Wang orang baik. Ada kesalahpahaman di sini? Mungkinkah ada... Ingin mencelakainya? Jika ingin selamat, masih ada cara sebenarnya. Hanya saja kamu mungkin tidak mau. Jika kamu sembuhkan penyakitku, kamu bisa minta apa saja. Jika aku minta seluruh aset keluarga Wang, apakah kamu rela memberikannya? Apa yang kamu katakan? Kecuali bisa menyerahkan semua aset keluarga Wang. Kalau tidak, penyakitmu, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kalau tidak bisa dilakukan, kembali saja ke rumah dan tunggu mati. Tidak bisa dilakukan. Kembali saja ke rumah dan tunggu mati. Tapi, pihak Wang, Kamu bingung, selama masih hidup, semuanya bisa diperbaiki. Kalau nyawamu hilang, uang tidak ada gunanya. tapi, mengambil semua aset Wang, sama saja mengambil nyawaku. Menganggap harta lebih penting dari nyawa. Mati juga tidak ada yang peduli. Kamu, Kalau kamu bisa sembuhkan sakitku, aku kasih kamu 100 miliar. Bagaimana? Sudah kubilang hartamu harus habis. Kurang sedikit. Penyakitmu tidak akan sembuh. kamu terlalu serakah, biaya pengobatan kok mahal sekali. Petinya murah. Kamu siap-siap aja dulu. Kalau dia tidak mau diobati, kita pergi. Tunggu sebentar. Saya obati. Asalkan kamu bisa sembuhkan penyakitku. Seluruh aset grup Wang. Akan jadi milikmu. Kenapa kasih saya? Saya tidak tertarik grup Wang MU. Kalau begitu, Ini adalah akibat dari banyak dosa yang kamu buat. Rela menghabiskan kekayaan untuk berbuat baik. Kebaikan dan keburukan mengimbangi, semua akan baik. Andai sesederhana itu. Cara menyembuhkan sudah kuberitahukan, percaya atau tidak terserah. Mari kita pergi. aduh, wajahku. Pak Wang, apa ini? Akan cari dokter sekarang. Mencari dokter apa? Mereka tidak berguna sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Haruskah mengikuti kata-kata anak itu? Wang percaya pada karma? Tidak operasi, tidak minum obat, hanya berbuat baik. Penyakit ini bisa sembuh, Pak Wang. Segera alokasikan dana miliaran untuk amal,
Pak Wang. Anda percaya pada anak itu sekarang? Hanya bisa mengambil risiko, membangun jembatan, memperbaiki jalan, membangun sekolah, apa saja. Cepat. Baik, saya akan segera mengurusnya. Sudah selesai. Saya benar-benar sembuh. Ye Youdao, kau benar-benar hebat, kau punya banyak kekuatan. Aku harus mengalokasikan 10 juta lagi. 10 miliar. Sialan. Kau bilang bisa membunuh orang tua itu? Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Rencanaku akan mudah jika dia tidak ikut campur. Dia akan mati karena penyakit tanpa sadar. Hanya saja. Mengira anak ye akan ikut camper? Hebat sekali ye Youdao. Berani berulang kali menghalangi rencana saya. Sekarang orang tua percaya kehilangan uang akan menyelesaikan akun saya uang sudah berkurang 30 miliar. Kalau terus begini. Jangan bilang orang terkaya di Yang bisa-bisa keluarga Wang bakal bangkrut. Tuan Wang. Ten Angla. Bagaimana bisa saya tenang? Tidak bisa. Harus membuat orang ini belajar dari kesalahannya. Tuan Wang. Menurut saya, lebih baik berdamai saja. Apa maksudmu? Kalau dia begitu hebat, ayak dia bekerja untuk keluarga Wang. Kau mengusulkan bekerja sama dengan orang Orang besar tidak mempermasalahkan hal kecil. Dengan begitu, bukan saja satu lawan berkurang. Keluarga Wang juga mendapat sekutu yang kuat. Bukankah itu menguntungkan kedua belah pihak? Baiklah. Kita lakukan seperti yang kamu. Jika dia mau bergabung dengan keluarga Wang, terbaik. Jika tidak mau, Ye Youdao. harus mati. Siapa kamu? Mau apa? Jangan marah, Yi Shao. Aku tidak bermaksud jahat, hanya menggagumi Ye sejak lama. Sengaja datang untuk melihat. Aku urusan penting, jangan halangi jalan. Ye Xiao 2 kali membongkar racun orang. Namun tidak ada rasa sama sekali. Benar-benar menyedihkan. Kamu yang memberikan racun 1000 ular kepada Chen Sui. Benar, itu aku. Bukan hanya Zhang Chen Sui. Penyakit di tubuh Wang Qima juga dilakukan si perintah Wangshe. Kalian benar-benar kejam. Masih berani muncul di depan saya. Tak takut saya bertindak pada kalian? Yunus sangat terburu-buru. Belum selesai bicara kok. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Saya ingin berdagang dengan Yunus, untuk keuntungan Anda. Saya tak tertarik. Kalau terkait dengan Zhang Qiansui bagaimana? Tuan Ye, Bisa bicara sebentar? Tu as nigré que. Tu as nigré que. Apakah Tuan Ye puas? apa maksudmu? Sebelumnya, kami salah terhadap Nona Zhang dan Nona Ye. Tuan Wang meminta saya datang minta maaf. Semoga Tuan Ye tidak menyimpan dendam dan bisa berbisnis dengan kami. Bisnis apa? Kemampuan Ye Xiao luar biasa. Bisa bekerja sama dengan Wang Xiao. Kami bisa pastikan tidak akan mengganggu mereka lagi dan kedua saudari itu bisa jadi milikmu. Yi Xiao. Jika Ye Xiao tidak puas. Bagaimana dengan ini? Bagaimana? Apakah ini juga untukku? Ini hanya sebagai hadiah pertemuan. Ye Xiao mau bekerja untuk Wang Xiao. Wang Xiao bisa memberi 100 kali lipat lebih banyak. Nanti uang, kekuasaan, dan wanita seberapapun yang kamu mau akan ada untukmu. Ye Xiao adalah orang cerdas, tahu bagaimana memilih, kan? Yi Youdao mau Kamu pikir hanya dengan ini semua bisa membeli aku? Ye Youdao tahu diuntung, kerja sama dengan Wangshe atau aku akan buat kamu mati di sini. Minta aku kerja untuk kejam seperti Wang Xiaodong melawan ayahnya? Mimpi saja. Cari mati. Tuan Yi. Tuan Ye, aku salah. Meremehkan nyawa, kejahatanmu tak terampuni. Aku membebaskan kota yang dari ancamanmu. Tuan Ye, terpaksa karena Wang Xiaodong, bajingan itu memaksaku, tidak ada hubungannya. Tuan Yi, asalkan kau beri aku kesempatan, aku pasti akan berubah. Inikah penyesalanmu? Ah, Demi berlatih.
Anggap nyawa manusia tak berharga. Apakah pernah terpikir akan ada hari ini? Wajahku. Ah, wajahku. Ah. Berbuat jahat, pasti akan berakhir buruk. Betapa berani kamu. Yi Yudao. Sudah beri uang dan wanita. Tetap berani memukul wajahku. Wang Shao. Itu. Apa bisa dilakukan Hong Jie? Aku menghabiskan uang merawat sampah. Masih harus menampung dia? Apa yang kamu lakukan? Cepat bawa orang ke rumah Zhang, bawa Zhang Qiansui ke sini. Kamu pikir tanpa Hong Jie, aku tak bisa apa-apa? Berani menyinggung Wang Xiaodong, harus terima akibatnya. Bos. Zhang Qiansui dibawa. Siapa kalian? Mau apa? Ah. Kalian. Bagaimana bisa perlakukan Nona Zhang seperti Wang Xiaodong, ternyata kamu. Zhang Qiansui? Tak menyangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Wang Xiaodong, cepat lepaskan aku, kalau tidak Ye Yudao akan bertindak. Ye Youdao. Di mana-mana ada Ye Yudao. Kuberitahu kamu. Perangkap hari ini memang dibuat untuknya. Apa maksudmu? Daun Youdao sering merusak rencanaku dan membunuh anak buahku. Kamu pikir aku akan membiarkannya? Kalau bukan dia yang campur tangan. Kamu sudah lama mati di tanganku. Saat itu, posisi orang terkaya Yang Cheng milikku. Kamu melakukannya padaku. Sekarang mengetahuinya sudah terlambat. Wang Xiaodong, keluarga Zhang tidak mengecewakanmu. Tanpa kami, mana mungkin kamu mencapai posisi? Kenapa melakukan ini padaku? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Wang kami hanya mengandalkan sedikit kebaikan kecil dari keluarga Zhang kalian. Kalian tidak buruk bagi kami, kamu masih berani bicara begitu. Tanpa kalian, Keluarga Wang sudah lama makmur. Wang Xiaodong, kamu tak tahu berterima kasih, pasti akan mendapat balas. setelah aku menyingkirkan keluarga Zhang, kota yang akan menjadi milikku Wang Xiaodong. Saat itu, apapun hukuman langit, apapun balasan, akan mengelak. Qiansui. Youdao. Jangan bergerak. Mendekat, aku akan membunuhnya. Wang Xiaodong. Kalau kamu berani menyentuh dia, aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Wang Xiaodong, segera lepaskan dia. Kalau tidak, jangan mendekat. Langkahkan satu langkah, aku akan membunuhnya. Kamu lepaskan dia. Selama kamu lepaskan dia, semua bisa dibicarakan. Ye Youdao, akhirnya kamu merasakannya juga. Lepaskan Qiansui. Kau mau apa saja, aku akan berikan. Aku mau nyawamu. Mau mati, ya? Ye Youdao, kalau kamu berani bergerak, aku langsung bunuh wanita sialan ini. Cepat naik. Youdao. Youdao, pedulikan aku, pergi. Kamu kan kesayangan dia, mana mungkin dia tega meninggalkanmu? Aku ingin kau lihat, dia dipukuli sampai mati oleh kami. Walaupun mati, aku tidak akan biarkan kamu mengancam Ye Youdao. Qiansui. Kau baik-baik saja? Kenapa diam saja? Ayo cepat naik. Tidak tahu diri. Ye Youdao. Aku akan melawanmu. Yi Yudao. Jika berani melukaiku, tidak akan melepaskanmu. Jika aku membunuh kalian semua, aku akan menjadi orang terkaya di Yangcheng. Hahaha. Bunuh kalian semua. Wang Xiaodong. Kau pantas mati untuk apa yang telah kau lakukan. Qisui, ayo pergi.